Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammadul Putra. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama yang ada di sekolah menengah pertama, yaitu tentang pendidikan Pancasila. Ayo ikuti keseruannya, let's go! Sebelum kita mulai, coba deh kalian bayangkan, di dunia ini gak ada aturan. Orang bisa sebebasnya sama kita mau ngapain aja gitu. Yang kuat boleh nindas yang lemah, dan gak ada rasa saling menghargai. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Pastikah coba kan dunia ini? Nah, itulah alasan kenapa kita di Indonesia punya superpower yang namanya Pancasila. Hari ini kita nggak bakal cuma bahas hafalan yang ada di buku cetak itu contohnya, tapi kita bakal kupas tuntas kenapa Pancasila itu sebenarnya adalah DNA asli bangsa kita. Kita bakal bahas dari mulai gimana sejarah lahirnya yang penuh perjuangan, sampai gimana cara kita jadi anak muda yang keren dengan gaya hidup sesuai Pancasila. Oke? Pengertian pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya adalah proses transformasi manusia secara utuh. Bukan cuma soal mindahin isi buku kotak, tapi tentang bagaimana seseorang dibentuk supaya punya kepribadian yang matang. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, dan sila artinya batu sendi, alas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar negara yang menjadi landasan bagi seluruh kehidupan bangsa di Indonesia. Secara filosofis, Pancasila disebut juga sebagai pandangan dunia dan dasar filsafat negara kita. Ia adalah jati diri yang membedakan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Jadi, pendidikan Pancasila itu adalah salah satu mata pelajaran wajib di sekolah yang berfokus pada pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Pelajaran ini gak cuma ngomongin teori, tapi lebih ke arah bagaimana menanamkan nilai-nilai moral, etika, politik, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya setiap siswa punya pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perjalanan Pancasila itu sangat heroik dan penuh diskusi intelektual yang tajam. Awal mula, sidang BPUPKI 1 dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno memberikan usulan mengenai dasar negara. Lahirnya itu pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang fenomenal dan memperkenalkan istilah Pancasila. Tanggal inilah yang kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Piagam Jakarta. Karena belum ada kesempatan final, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan yaitu Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Di sini, gila pertama sempat berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pengesahan Final. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang demi menjaga persatuan bangsa karena adanya masukan dari tokoh Indonesia Timur. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara yang sah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, penerapan Pancasila dalam konteks bernegara. Dalam bernegara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua peraturan mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah gak boleh ada yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya seperti eksekutif, legislatif, yudikatif harus berlandaskan moral Pancasila. Pancasila jadi alat pemersatu dalam keberagaman atau pluralisme agar tidak terjadi perpecahan antar suku atau agama.
sistem ekonomi kita pun diarahkan pada ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan cuma keuntungan individu. Selanjutnya itu, ada 4 landasan pendidikan Pancasila: landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, landasan filosofis. Landasan historis, maksudnya kita belajar Pancasila karena sejarah mencatat bahwa nilai-nilai tersebut adalah hasil perjuangan panjang dan kristalisasi dari budaya bangsa selama berabad-abad. Landasan kultural, maksudnya tuh kayak Pancasila adalah cerminan budaya Indonesia sendiri. Contohnya seperti gotong royong dan musyawarah. Landasan yuridis, berdasarkan hukum formal, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan adanya pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Landasan filosofis, secara mendalam, Pancasila mengandung kebenaran yang bersifat universal bagi bangsa Indonesia dalam memandang hakikat manusia dan Tuhannya. Tujuan pendidikan Pancasila, tujuan intelektual, yaitu agar siswa paham secara cerdas sejarah, fungsi, dan kedudukan Pancasila bagi bangsa. Tujuan afektif atau sikap, yaitu membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Tujuan psikomotorik atau tindakan, yaitu membiasakan siswa untuk hidup demokratis, suka menolong, dan cinta produk dalam negeri. Yang terakhir, tujuan jangka panjang, yaitu memastikan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia agar tetap kokoh berdiri meski dihantam arus globalisasi yang kuat. Manfaat pendidikan Pancasila bagi generasi muda: mencegah adanya radikalisme, membentuk jiwa kepemimpinan yang tinggi, meningkatkan rasa solidaritas terhadap budaya-budaya lain. Nah, jadi intinya pelajaran ini itu pengen bikin kalian jadi manusia Pancasila. Maksudnya itu orang yang beriman, beradab, cinta persatuan, suka diskusi, dan selalu pengen berbuat adil buat orang-orang sekitarnya. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dadah.